Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amih. Naltaqi marratan ukhra ma'a madah filologi min khilal at-ta'arruf ala al-mabadi al-ashrah للعلوم الشرعية. فإن شاء الله في هذا اللقاء سنواصل عند علم أصول الفقه. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pengenalan atas al-mabadi al-ashrah atau 10 dasar dari ilmu-ilmu syariat, ya, dan secara khusus kita akan membahas ilmu wasail yang ketiga, ya. Setelah sebelumnya kita bahas ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, dan sekarang adalah ilmu usul fikih. Baik, wasalat surah PowerPoint ya talibat. Kelas Ustaz. Baik. Idzan al-yawm sanata'arraf ala al-mabadi al-ashrah li ilmi atau min ilmi usul al-fiqh. طيب أول المبادئ ما حد هذا العلم أو ما تعريف هذا العلم. طيب فهذا العلم يمكننا كذلك أن نتعرف على تعريفه من أمرين، يعني من الأمرين. الأمر الأول من خلال المعنى الإضافي، والأمر الثاني من خلال المعنى اللقبي. Jadi ilmu usul fikih ini seperti ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, bisa kita memahami definisinya yang berdasarkan dua pengertian. Ya, pengertian yang pertama adalah usul fikih sebagai suatu jumlah atau syibuhul jumlah yang terkait dengan idhofah. Ya, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Mudhofnya adalah usul dan mudhof ilaihnya adalah al-fiqh. Ya. Nah, kalau dari sisi definisi secara idhafah, ya maka usul itu artinya al-asas secara lughah, ya. Sedangkan al-fiqh kama arafna setelah kita bahas dalam pembahasan ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, ya, atau ilmu terkait dengan kita mengetahui hukum-hukum syariat terkait dengan perbuatan mukallaf, ya, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, jadi kalau kita memaknai usul fikih secara idhafah, maka bisa kita katakan ya usul fikih itu adalah asasul fiqh, ya, dasar dari ilmu fikih, ya, fondasi dari ilmu fikih. Nah, ini makna secara idhafah. Nah, tapi kalau makna secara laqabi, ya, makna secara khusus haitsu anna usul al-fiqh huwa fannun, ya, min fununil ulumi syar'iyyah, dia menjadi bagian dari suatu ilmu yang didefinisikan dengan definisi khusus, ya, sebagai suatu ilmu syariat. Nah, maka ini yang disebut dengan makna laqabi, ya, makna laqabi atau makna istilah bi'tibaril laqab, bi'tibar annahu faka'annahu mustalah wahid, ya, mustalah wahid, mustalahun wahidun walau kana al-asl min murakkabun min al-amrayn, ya. Jadi dia meskipun berasal dari dua istilah, tarkib, usul dan fikih, tapi ketika digabungkan menjadi suatu istilah khusus, maka dia memiliki definisi secara laqabi. Nah, ini yang ingin saya langsung sampaikan dalam haddu hadzal ilm, ya, min khilal hadhil mabadi al-ashrah. Ya, jadi ta'rifnya yang kita maksudkan di sini atau hadnya yang kita maksudkan di sini adalah definisi secara laqabi, ya, secara khusus yang sudah memiliki memiliki definisi khusus sebagai suatu ilmu. Nah, para ulama usul fikih memang memberikan definisi yang beragam, ya. Tapi definisi yang masyhur, definisi yang umumnya ditetapkan oleh para ulama usuliyun, dan ada informasi dari Imam As-Subki bahwa yang pertama kali menetapkan definisi ini adalah Imam Al-Armawi, dan akhirnya diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya adalah
bahwa usul fikih itu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Nah, ini definisi dari ilmu usul fikih. Nah, nanti dari definisi ini akan diambil masailnya, ya, akan diambil atau disimpulkan ada 4 masalah yang menjadi pokok dalam ilmu usul fikih yang disebut oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilmi Usul sebagai Al-Aqtabul Arba'ah, sebagai 4 kutub ilmu usul fikih. Tapi insya Allah nanti akan kita pahami lewat maudhu' dan lewat masailnya, atau lewat dua dasar lainnya di antara 10 mabadi dari ilmu usul fikih. Tapi yang penting kalian mengetahui bahwa definisi dari usul fikih yang masyhur ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Ya, pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global. Ya, dalilnya secara global, fikihnya secara global. Artinya tidak dibahas secara rincian. Misalnya di antara dalil yang pokok di antara dalil syariat atau dalil fikih itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, di sini usul fikih tidak mengkaji secara rincian dari setiap ayat ataupun matan hadis, ya. Tapi yang dibahas adalah tentang konsep Al-Qur'an itu apa, tentang konsep hadis itu apa, ya, tentang konsep mengapa Al-Qur'an dan hadis bisa dijadikan dalil, apa argumentasinya, lalu bagaimana klasifikasi dan perdebatan para ulama terkait dengan hal-hal yang menjadi persoalan yang dibahas dalam dalil tersebut. Nah, ini membahas konsep gitu ya. Tapi kalau menggunakan satuan ayat, menggunakan satuan hadis untuk menetapkan suatu hukum atas suatu perbuatan, maka ini masuk dalam bab ilmu fikih. Dan dalam usul fikih tidak dibahas secara detail seperti itu. Begitu juga dengan konsep fikih itu sendiri atau konsep hukum syariah. Ya, terkait dengan apa ini masuk hukum wajib, apa ini masuk hukum sunnah, nanti ada apa ini masuk dengan hukum wadai dengan beragam variannya. Ada hukum sabab, ada hukum syarat, ada hukum al-azimah wa rukhsah. Nah, ini kajian dalam ilmu usul fikih. Ya, tapi kalau dalam kajian fikih, maka detail dibahas. Ya, sholat wajib, ya, kemudian ayatnya apa, hadisnya apa. Puasa wajib, ya, ayatnya apa, hadisnya apa. Zina haram, ayatnya apa, hadisnya apa. Nah, itu fikih. Tapi kalau pertanyaan tentang apa sih yang dimaksud dengan wajib, ya, apa sih yang dimaksud dengan dalilnya adalah Al-Qur'an. Nah, itu menjadi kajian usul fikih. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan juga ma'rifatu kaifiyatil istifadati minha. Ya, ilmu tentang bagaimana kita menggunakan, ya, berbagai macam dalil-dalil yang sudah dikonsep tadi untuk disimpulkan hukumnya. Maka di sini nanti akan bicara tentang istinbat, ya, akan bicara tentang metode dalam penggalian hukum syariat dari dalil-dalilnya. Metode, ya, aplikasinya dalam ilmu fikih, tapi dalam usul fikih yang dikaji adalah metodenya atau konsep tentang bagaimana metode menggunakan dalil tersebut. Dan yang terakhir wahalil mustafid, yaitu terkait dengan kriteria orang yang bisa menggunakan dalil tersebut atau yang nanti dibahas secara khusus dengan istilah al-ijtihad wa taqlid, ya. Nah, jadi inilah definisi dari ilmu usul fikih, ya, dengan 4 pembahasannya yang nanti akan kita ulangi lagi atau akan kita detailkan lagi pembahasannya. Baik, hadza al-mabda' al-awwal min ilmi usul fiqh. Al-mabda' ats-tsani mawdu'uhu. Nah, maudhu' atau objek kajian dari ilmu usul fikih ini, maka para peneliti mengatakan bahwa maudhu'nya adillatul fiqh al-ijmaliyah al-kulliyah wa aqsamuha wa maratibuha wa kaifiyatul istifadati biha wal istinbatu minha wa ahwaluhal musila ilal ahkam wa sifatul mustadil. Ya, kurang lebih sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, ya, dari definisi yang diambil ma'rifatul dalil fikih jemalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Jadi ini penjabaran, ya, penjabaran dari definisi yang tadi sudah kita bahas, ya, terkait dengan dalil fikihnya, jenis-jenisnya, ya, marotibnya, urutannya untuk dalam proses pengambilan hukum, metode, kemudian bagaimana cara kok dalil ini bisa menjadi, atau bagaimana cara kok ayat ini bisa menjadi dalil, ya, untuk ditetapkannya suatu hukum perbuatan. Maka ini harus dibedakan, ya akhwat. Ya, ayat dan dalil itu dua hal yang berbeda. Ya, ayat itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi tidak dalil, ya, bisa menjadi dalil, bisa juga tidak bisa menjadi dalil, gitu ya. Tergantung nanti ketika dikaitkan dengan suatu masalah. Contoh misalnya, kalau kita bicara misalnya puasa Ramadan, ya. Coba saya tanya ya akhwat. Puasa Ramadan hukumnya apa? Ya akhwat. Wajib. Hah? Wajib. Wajib. Puasa Ramadan wajib.
Nah, dalil wajibnya adalah firman Allah, aqimus sholata wa atuz zakah. Saya ulangi. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dalilnya adalah aqimus sholata wa atuz zakah. Benar nggak pernyataan saya? Ya. Kurang tepat. Kurang tepat. Sholat wa atuz zakah itu ayat atau bukan? Ayat. Ayat. Ya. Tapi jadi dalil nggak untuk wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan? Bukan. Ya. Jadi dalil kan? Jadi ayat itu ya dalil gitu, dalam arti dia sebagai sumber dari disimpulkannya hukum. Tapi ketika dikaitkan dengan hukum itu sendiri belum tentu menjadi dalil, ya belum tentu menjadi dalil. Kenapa? Karena harus ada metode untuk mengikatnya agar antara ayat dengan hukum yang sedang dibahas itu serasi. Nah, metodenya itulah yang nanti disebut dengan istinbat. Ya. Jadi tidak semua ayat, tidak semua hadis bisa menjadi dalil untuk setiap persoalan yang ada, harus dicocokkan. Ya. Yang jadi persoalan itu kan adalah banyak atau tidak sedikit di antara orang-orang yang sebenarnya nggak paham dalam kajian usul fikih, tidak paham dalam proses istinbat hukum menggunakan ayat atau hadis, tapi dengan kasus yang sebenarnya kurang tepat. Nah, inilah yang biasanya disebut oleh para ulama dengan istilah syubhat. Jadi syubhat itu artinya adalah kalau dalam konteks penggunaan dalil, waq'ud dalil fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Nah, itu namanya disebut dengan syubhat. Ya. Jadi usul fikih itu sebenarnya pembahasannya juga terkait dengan bagaimana kita mencocokkan antara dalil itu dengan persoalan yang sedang dibahas. Nah, ini maudhu' ilmu usul fikih, bahkan termasuk maudhu' yang paling penting ya kalau penjelasan tentang pencocokan tadi. Baik, kemudian samrah. Ya, ma samratu ta'allum hadzal ilm. Ya, apa buah atau manfaat atau faidah dari kita mempelajari ilmu usul fikih? Syekh Abdul Qari An-Namlah di dalam kitabnya Al-Muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran itu menyebutkan kurang lebih ada sekitar 6 ya faidah dari kita belajar ilmu usul fikih. Yang pertama, ta'allum turuq istinbatil ahkam lil hawaditsil mutajaddidah. Kita belajar tentang bagaimana metode menyimpulkan hukum untuk masalah-masalah baru yang belum muncul pada masa Rasul, belum muncul pada masa sahabat gitu. Tetapi Rasulullah itu sudah memberikan kepada kita ya suatu warisan yang luar biasa, bukan hanya syariat dalam arti teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Rasul juga sebenarnya secara isyarat mengajarkan kepada kita metode ya bagaimana memahami teks tersebut dan bagaimana menggunakannya dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tentu dalam proses menjawab itulah nanti ada syariat ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Nah, ijtihadnya para ulama itu dilakukan menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu usul fikih. Nah, jadi artinya persoalannya itu mungkin belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, tetapi hakikatnya sudah ada jawabannya dalam syariat karena Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala hal, ya. Dan penjelasan segala hal tersebut memang secara tekstual tidak ditemukan jawabannya, ya. Namun ada metode untuk bisa mengkaitkan atau bisa menemukan jawaban tersebut dengan proses ijtihad. Ya. Baik, saya tanya ya akhwat, tadi kan Al-Quran itu menjawab segala sesuatu. Nah, kira-kira kalau masak nasi goreng ada nggak jawabannya di dalam Al-Quran? Cara masak nasi goreng ada nggak jawabannya dalam Al-Quran? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Al-Quran kan mengatakan bahwa tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjawab segala sesuatu. Nah, masak nasi goreng ada nggak jawabannya dalam Al-Quran cara masaknya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Tapi Al-Quran tidak menjawab segala sesuatu. Fas'alu ahla dzikri. Itu jawabannya. Jawabannya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi, bagaimana cara masak nasi goreng? Al-Quran sudah menjawab, bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, artinya Al-Quran itu sudah memberikan jawaban, namun perlu adanya proses ijtihad. Nah, ijtihad itulah yang nantinya akan digunakan oleh para ulama. Makanya kesimpulannya sangat keliru sekali kalau ada orang yang mengatakan ya segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang di masa Nabi. Nah, ini suatu yang mustahil karena masa itu berkembang, waktu itu berkembang, zaman itu berubah. Ya, tapi yang benar adalah kita kembali kepada hukum yang dibawa Rasulullah dalam arti menggunakan sumber-sumber warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu belajar usul fikih bisa kita mengetahui hukum baru untuk masalah yang baru. Baik,
Atsani anna man ta'allamahu fa innahu yakunu qadiran 'ala ad-difa' an wijhati nazari imamih. Nah, ini dalam konteks bermazhab ya. Dalam konteks bermazhab, kalau kita posisinya bukan imamul mazhab atau posisi kita adalah muqallid dalam suatu mazhab tertentu, misalnya kita mengamalkan menganut mazhab Syafi'i, maka dengan kita belajar usul fikih, khususnya usul mazhab Syafi'i, maka kita akan bisa membela argumentasi dari mazhab yang kita anut. Artinya kita memiliki pengetahuan untuk bisa memahamkan kepada mungkin dalam diskusi bahwa mazhab kita ini memang punya argumentasi yang kuat. Nah, itu lewat kajian usul fikih. Haitsu innahu bi ta'allumihi li usulil fiqhi qad ittala ala ma'khadhi imamihi wa qawaidihi allati i'tamada 'alaiha dzalikal imam. Karena melalui ilmu usul fikih kita akan mempelajari apa dasar, kaidah dan metode yang digunakan oleh imam mazhab tersebut. Jadi kita mempelajari ya argumentasinya ya dalam rangka untuk juga membela argumentasi tersebut, karena semakin yakin bahwa suatu pendapat memiliki dasar argumentasi yang kuat. Nah, itu lewat ilmu usul fikih ya. Baik, ats-tsalis anna al-'arif bil hukmi wa adillati hadzal hukm a'zamu ajran min alladhi ya'lamu al-hukm biduni adillatihi. Nah, jadi orang yang mengetahui landasan-landasan atas hukum perbuatan yang dia lakukan itu tentu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui dalilnya. Tapi saya tanya dulu ya Taliban. Kalau kita misalnya nih ya mengamalkan suatu ajaran Islam, ya, artinya kita mengamalkan dalam arti sebagai suatu ritual, sebagai suatu ibadah gitu ya. Tapi kita nggak tahu dalilnya, sah nggak ibadah kita kira-kira? Misalnya sholat ya, kita sholat. Nah, sholat itu dari takbir sampai salam. Kita nggak tahu dalilnya, kira-kira sah nggak sholat kita? Ya Taliban. Hah? Sah nggak sholat kita kalau kita nggak tahu dalil dari Al-Quran atau Sunnah atau Qiyas atau Ijma' dari sejak baca takbir sampai salam? Sah nggak sholat kita? Sah. Sah. Nah, pertanyaannya kalian hafal, ada nggak yang hafal 100% dari takbir sampai salam dalil-dalilnya? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Enggak, Ustaz. Kalau nggak hafal, kira-kira sah nggak? Sah. Nggak hafal bacaan, nggak hafal dalilnya. Bacanya sih kita hafal karena kita baca dalam sholat, tapi nggak hafal dalil. Nah, jawabannya sholatnya tetap sah. Ya, maka ini menyimpulkan bahwa ya seorang Muslim ketika dia beribadah pada dasarnya tidak diwajibkan dia tahu dalil. Ya, maka kalau misalnya nih ada, kan sekarang juga lagi banyak nih orang yang mengatakan ya harus tahu dalil gitu kan biar ibadahnya itu benar di sisi Allah. Nah, kalau misalnya setiap orang harus tahu dalil, bagaimana bisa sah ibadahnya? Karena mengetahui dalil itu bukan perkara yang mudah. Ya, mengetahui dalil itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat, enggak. Ya, maka dalam hal ini seorang Muslim itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ya, ada yang namanya mujtahid, dia menjalankan aturan Allah dengan mengetahui langsung dalilnya. Dan ada yang muqallid, artinya dia mengamalkan syariat Islam itu yang menggunakan metode yang juga dibolehkan oleh Al-Quran, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlinya. Ya, dia bertanya bagaimana tata cara sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat. Ya, ketika dia bertanya, sang mufti tidak perlu atau tidak harus menyampaikan dalil. Ya, karena kewajibannya adalah bertanya, bukan bertanya dalil, bertanya tentang bagaimana dia beribadah, bukan bertanya bagaimana dalil dari ibadahnya. Itu kewajiban dasarnya seorang muqallid. Tapi kalau ada seorang muqallid yang kemudian tahu juga dalilnya, walhamdulillah dia punya waktu dan kesempatan untuk bisa mengetahui dalilnya, maka ini jelas lebih baik. Ya. Tapi bukan berarti kalau nggak tahu dalil nggak sah ibadahnya, ini keliru. Tidak tahu dalil selama ibadahnya sesuai dengan aturan sah secara syariat. Ya, dan hukumnya dia sudah menggugurkan kewajiban kalau itu adalah wajib. Tapi kalau dia tahu dalilnya juga, meskipun dia tidak tahu ya bagaimana kemudian dalil itu bisa menjadi atau ayat atau hadis itu bisa menjadi dalil atas amalannya itu tadi, itu tentu memberikan nilai lebih karena dia juga mengetahui landasannya. Tetapi orang yang tahu dalil ataupun tidak tahu dalil pada dasarnya dua-duanya tetap disebut muqallid. Ya, karena kalau dia tahu dalil belum tentu juga dia tahu bagaimana proses ayat itu menjadi dalil. Nah, maka ketidaktahuannya juga ya hakikatnya masih membuat dia menjadi seorang muqallid. Ya, tapi kalau hafal dalilnya ya alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi intinya adalah
mengetahui dalil dari suatu amalan itu bagus. Bahkan kata Syekh An-Namlah ya, a'dhamu ajron, ya bisa bertambah nilai kualitas pahalanya gitu. Tapi dengan catatan ya kita tidak meremehkan, tidak merendahkan yang tidak tahu dalil. Karena yang tidak tahu dalil juga hakikatnya sudah sah ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala selama sesuai dengan aturan syariat. Baik. Ar-rabi anna al-'arif bil qa'id al-usuliyah yastati'u an yad'u ila Allah wa ila dinihi bi uslubin muqni'. Nah, orang yang mengetahui kaidah-kaidah usul fikih, artinya mengetahui dasar-dasar argumentasi agamanya itu ya, dia akan diberikan semacam kemudahan, ya, akan diberikan semacam kemudahan jalan dalam rangka untuk berdakwah. Artinya orang yang berdakwah tapi dia tahu bagaimana menguatkan argumentasi dakwahnya itu kepada kalangan yang belum memeluk Islam misalnya, atau kalangan yang lemah imannya untuk kemudian kembali kepada ajaran Islam yang benar, maka dengan dia mengetahui landasan argumentasi ya, syariat itu sendiri melalui kaidah-kaidah usul fiqh atau kaidah-kaidah yang lain, maka akan membuat pengetahuan itu akan memudahkan baginya untuk menyampaikannya secara mudah. Di uslubin muqni'. Uslubin muqni' itu artinya dengan metode yang bisa membuat nyaman, bisa membuat tenang orang yang mendengarkan argumentasi tersebut. Dan tentunya dia sedang menenangkan dirinya sendiri karena dia tahu dalilnya. Maka akan lebih mudah untuk kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwahnya kepada pihak yang lain. Nah, ini dengan kita tahu argumentasi dalil melalui kaidah usul fikih. Baik, kemudian al-khamis annal 'arifa bitilkal qa'id yastati wa yubayyana li a'da'il Islam annal Islama salihun likulli zamanin wa makan. Nah, mempelajari ilmu usul fikih juga akan memberikan kepada kita pengetahuan dan memiliki dasar-dasar argumentasi dalam rangka membantah ya pihak-pihak yang memang memiliki penyakit Islamfobia, benci terhadap ajaran Islam dan menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Di antara tuduhannya itu adalah ketika mereka mengatakan misalnya hukum-hukum Islam itu hukum yang kuno, hukum Islam itu hukum yang nggak bisa sejalan dengan perkembangan zaman, hukum Islam itu adalah hukum yang mendiskriminasi pihak tertentu, misalnya mendiskriminasi pihak wanita. Nah, maka kita mempelajari Islam secara baik, mempelajari dasar-dasar Islam secara benar, secara tepat, akan bisa menjawab berbagai macam tuduhan tersebut. Ya, contoh sederhana misalnya ya Tholibat. Contoh sederhana. Di antara tuduhan yang biasanya disampaikan oleh orang-orang yang tidak paham, bahkan ini datang dari kalangan umat Islam sendiri, adalah Islam itu kan merendahkan kaum wanita. Nah, salah satu kasusnya adalah terkait dengan pembagian hak waris. Ya, yaitu ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, Allah menetapkan bahwa pembagian hak waris antara anak laki-laki dan wanita itu adalah 2:1. Ya, jadi anak perempuan 1, laki-laki 2. Nah, saya tanya dulu nih kepada kalian, kira-kira ini hukum yang adil tidak? Ya, akhwat. Ya. Adil, Ustaz. Hah? Adil. Sangat adil. Adil tidak? Adil. Adil, Ustaz. Kalian yakini Adil, adil? Ustaz. Coba saya ambil satu kasus. Seorang meninggal, ya, ada seseorang meninggal. Dia punya 2 anak, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ya, 1 anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, masing-masing 1 orang. Nah, yang meninggal ini ya meninggalkan harta waris, nilainya misalnya adalah 9 triliun. 9 triliun itu ada berapa nolnya? Hah? 9 ya, Ustaz. 9, Ustaz. Ya, pokoknya 9 triliun ya, gitu ya. Nah, berarti kalau 2:1, anak laki-laki dapat berapa? Nah, ini kan udah belajar fikih waris kan? Kalau 9 triliun, 4 triliun, 5. nah, 2:1, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Berarti dibagi berapa? 9 6 dibagi. triliun. Anak laki-laki anggaplah 2, anak perempuan 1. Berarti dibagi berapa? 1 triliun. 3. Ya, Bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3 triliun. Nah, berarti yang 3 triliun siapa? Anak perempuan, Wah, perempuan. sisanya berapa? 6 triliun. 6. Anak laki-laki. Nah, saya tanya, kalau kalian misalnya punya saudara laki-laki, dia dapat 6 triliun, kalian dapat 3 triliun, ridho nggak? Enggak. Loh,
Kok enggak? Harus ridho, Ustaz. Harus ridho, Ustaz. Tadi katanya adil gimana? Anak Harus laki-laki dapat 6, anak perempuan dapat 3. Adil nggak? adil. Adil, Ustaz. Islam adil, Ustaz. Adil ya, Ridho nggak? Ridho. Harus ridho. Harus Ridho. Ya kalau kita yang sudah samina wa atona ya sudah nggak bisa lagi protes gitu kan. Kalau mau protes sama Allah gitu. Tapi kira-kira bagaimana kita bisa menjelaskan ini adalah pembagian yang adil? Nah itu yang jadi persoalan. Ya, laki-laki dapat 6, perempuan dapat 3. Bagaimana kita, khususnya seorang muslimah nih ya, bagaimana kita khususnya seorang muslimah ya berargumentasi atau menyampaikan argumentasi bahwa inilah pembagian yang adil? Kira-kira gimana coba? Sulit nggak? Kalau perempuan kan nggak ada tanggungan gitu. Nah, Kalau laki-laki kan ada tanggungan. Nah, jadi jawabannya adalah, betul itu dia jawabannya, bahwa jawabannya adalah Islam itu mengajarkan kepada kita ya bahwa syariat itu jangan dipahami secara parsial. Jangan melihat hanya 2:1-nya saja. Memang itu kesannya tidak adil. Ya kalau hitung-hitungan matematika nggak adil gitu kan. Tapi kita diajarkan untuk memahami Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Ajaran Islam itu adalah satu kesatuan yang akan saling terikat. Kalau dalam konteks hukum kekeluargaan misalnya, kita jangan jangan memahami dalam masalah 2:1 itu saja, tapi kita lihat ada hukum-hukum lain yang akan terkait juga dengan masalah pembagian waris ini tadi. Misalnya tadi seperti yang disebutkan bahwa laki-laki punya tanggung jawab yang berbeda, yang itu diwajibkan oleh syariat, tetapi tidak diwajibkan kepada pihak perempuan. Nah, diantaranya adalah terkait dengan masalah nafkah dan mahar. Ya, mahar dan nafkah. Nah, saya tanya, saudara laki-laki yang tadi dapat 6, ya, lalu saudara perempuan dapat 3 tadi, dia wajib nggak memberi nafkah kepada saudari perempuannya dalam kondisi saudari perempuannya tidak mampu? Wajib nggak? Wajib. Tapi sebaliknya, ketika saudari perempuannya memberi nafkah kepada si saudara laki-laki, wajib tidak? Tidak. Wajib. Dalam kasus yang lain, saudara laki-laki boleh nggak memberi zakat dari hartanya kepada saudari perempuannya yang kebetulan fakir mustahik? Boleh nggak? Boleh. Saudara laki-laki kepada saudari perempuan, boleh nggak? Enggak. Ya nggak boleh. Karena kewajiban dia nafkah, maka nggak bisa dia menunaikan zakat kepada saudari perempuannya. Karena di antara kaidah dalam masalah mustahik zakat itu adalah mustahik bukan orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi nggak bisa saudara laki-laki memberikan zakat kepada saudari perempuannya. Tapi saudari perempuan bisa nggak memberi zakat kepada saudara laki-laki yang mustahik? Bisa nggak? Boleh. Kembali kepada kaidah tadi bahwa saudari perempuan tidak wajib menafkahi. Maka karena tidak wajib menafkahi, jika kebetulan dia muzaki dan saudara laki-lakinya mustahik, bisa nggak diberikan zakat kepada saudara laki-lakinya? Jawabannya boleh. Ya, kenapa? Karena dia tidak wajib menafkahi. Maka ya hakikatnya ya karena tidak wajib dinafkahi, ya wajib dia menunaikan boleh bukan wajib ya, boleh dia menunaikan zakat kepada saudara laki-lakinya tadi. Atau contoh lain ya, untuk kita melihat bagaimana hukum lain itu memberikan gambaran keadilan 2:1 tadi. Misalnya, si anak laki-laki yang tadi dapat 6 triliun menikah. Ya, tentu dengan seorang perempuan yang mau dinikahinya. Dan si anak perempuan juga menikah dengan laki-laki lain. Ya. Nah, ketika si anak laki-laki menikah, apa kewajiban pertama yang dia harus tunaikan kepada istrinya? Ini kalian ada nikah belum? Belum. Sebelum nafkah ada kewajiban lain. Apa? Mahar, Ustaz. Mahar kan? Kebetulan si istrinya ini tahu kalau calon suaminya ini dapat warisan 6 triliun. Akhirnya dia minta mahar sebanyak 3 triliun. Boleh nggak? Boleh. Boleh aja, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh saja, karena mahar yang terbaik itu adalah mahar yang memuliakan dan selama suami mampu. Itu mahar yang terbaik. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan mahar yang baik itu yang murah, ini sebenarnya keliru. Rasulullah itu maharnya itu ya, akhwat, nilainya itu sampai lebih dari 40 juta. Ya sekitar 12.500 dirham. Nilainya sekarang dikonversikan sekitar 40 juta lebih. Itu maharnya Rasulullah kepada beberapa istrinya. Dan itu nilai yang cukup besar gitu ya.
Nah, maka mahar yang bagus itu yang apa namanya yang standarnya baik dalam Islam itu adalah yang bisa memuliakan pihak wanita. Tapi dengan catatan bahwa memang si laki-lakinya tidak keberatan ya. Nah, jadi kalau misalnya nih si laki-laki si perempuan bilang, "Saya minta mahar ya 3 triliun" dan laki-lakinya tidak punya 6 triliun kan? Boleh nggak dia kasih? Boleh ya? Baik. Berarti si anak laki-laki tinggal berapa uangnya? 3 triliun. Triliun. Si anak perempuan yang tadi dapat 3 triliun, rupanya alhamdulillah dapat suami yang juga kaya. Nggak mau kalah sama iparnya. Saya juga minta mahar 3 triliun. Gitu. Boleh nggak? Pas kebetulan suaminya mampu juga. Boleh. Berarti anak perempuan tadi dapat berapa sekarang uang yang dia miliki? 6. Mana yang adil? Coba kalau misalnya dari awal dibagi 4,5, adil nggak kira-kira? Gambar nggak? Bergambar ya? Nah, jadi keadilan itu dilihat dari sisi yang lain gitu ya. Bukan hanya situ saja. Ketika mereka sudah menikah, si anak laki-laki yang tadi punya uang 3 triliun masih tetap berkewajiban selama ikatan pernikahan itu masih terjalin menafkahi si istri. Dan si anak perempuan yang tadi dapat mahar 3 triliun ditambah dengan uangnya 3 triliun, 6 triliun ya, sampai dia mati tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Artinya 6 triliun itu menjadi mutlak milik dirinya dan tidak ada di dalamnya hak suami. Bahkan suaminya tadi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi artinya sekali lagi kalau malah dibuat menjadi sama ya 50-50, 50%, nah ini malah tidak adil karena ada kewajiban lain yang dibebankan kepada pihak laki-laki tapi tidak dibebankan kepada pihak perempuan. Nah, ini tentu dengan catatan bahwa memang aturan itu dijalankan secara komprehensif ya. Jadi bukan hanya dipisahkan warisnya waris tapi nafkahnya nggak mau ditunaikan. Nah, ini keliru gitu ya. Jadi harus sejalan. Nah, maka sekali lagi ya, sebelum kita menuduh yang bukan-bukan terhadap syariat Islam, maka kita pahami dulu dengan baik ya dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya dan seterusnya seperti itu. Makanya banyak orang yang salah paham itu bukan hanya dari non-muslim, bahkan dari kalangan muslim sendiri yang dia jahil terhadap agamanya gitu ya. Baik. Ini cara mengetahuinya ya salah satunya melalui ta'allum ilmi usul fiqh. Baik, tsumma al-akhir ya, faedah yang keenam dari kita belajar ilmu usul fiqh adalah annahu la yumkinu li ayyi syakhsin an yaquma bi tafsiril Qur'an aw syarhil ahadits illa idza kana aliman bi usulil fiqh. Nah, jadi mustahil seseorang bisa menafsirkan Al-Qur'an, bisa mensyarah hadis Nabi ya kalau dia tidak punya metode yang memang diakui dalam proses penafsiran gitu. Nah, metode itu namanya usul fikih. Jadi usul fikih itu hakikatnya adalah alat untuk kita kemudian bisa memahami, menafsirkan, yang mensyarah ayat dan hadis Nabi SAW itu dengan cara yang benar. Ya. Haitsu la yumkinuhu ma'rifata dalalatin nassi hal hiya qat'iyyah aw dhanniyah, karena tidak bisa seorang itu menyimpulkan ini ayatnya qat'iyyah atau dhanni, ini hadisnya qat'iyyah atau dhanni, ya au ayyi naw'in min anwa'id dalalat illa ba'da ma'rifatihi bi usulil fiqh. Atau dia tidak bisa menyimpulkan ini kesimpulan hukumnya apa, ya perintah itu apakah wajib atau sunnah, larangan itu apakah haram atau makruh. Nggak bisa dia simpulkan kesimpulan itu kecuali dengan dia menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Nah, jadi usul fikih ini juga hakikatnya adalah alat ya, kita gambarkan sebagai suatu pabrik lah untuk bisa memproduk hukum-hukum fikih secara argumentatif, secara benar, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Nah, jadi sekali lagi inilah manfaat dan faedah atau tamroh dari ilmu usul fikih yang mustahil ya ditinggalkan karena ini adalah cara untuk kita bisa memahami, mengamalkan dan menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar. Baik. Al-mabda' ar-rabi' ya min al-mabadi' al-'ashra li hadzal ilm nisbah. Yani nisbatu ilmi usul al-fiqh ila baqiyatil 'ulum asy-syar'iyyah. Ya, faqala ulama ya anna ilma usul al-fiqh ahadul 'ulum asy-syar'iyyah. Yang pertama adalah nisbatnya bahwa usul fikih termasuk ilmu syariat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, min ulumil wasail, termasuk ilmu yang dikategorikan ilmu wasail atau ilmu alat. Ya, jadi dia bukan ilmu maqasid yang tiga, yaitu akidah, fikih, dan akhlak, tapi ilmu wasail untuk menyimpulkan maqasid. Ya. Ilmu alat untuk bisa memproduk ilmu al-maqasid. Secara khusus adalah memproduk ilmu
fikih. Ya. Wa huwa ilmun mustaqillun bidzatihi. Dan ini adalah ilmu yang sifatnya mandiri, punya dasar-dasar, punya batasan, ya punya ketentuan khusus. Waqad yatadakhal fi juz'iyat muayyanah ma'a ba'dil ulum. Hanya saja memang ada beberapa bagiannya yang akan bersentuhan, beririsan dengan ilmu-ilmu yang lain, ka ulumil Quran. Ya, dalam ilmu hadis, dalam ilmu usul fikih ada pembahasan nasakh, ada pembahasan qiraah mutawatirah, apakah hujjah atau qiraah syadzah, apakah hujjah atau tidak. Yang itu juga dibahas dalam ilmu Al-Qur'an. Ya, begitu juga dengan lughah bahasa Arab. Ya, dalam ilmu usul fikih ada kajian tentang huruful ma'ani misalnya, makna dari fi, makna dari alba, ila. Nah, itu dalam ilmu bahasa Arab jelas juga dikaji ya, ada huruful jar. Nanti ketemu nih ya beberapa juz'iyatnya dengan ilmu yang lain. Begitu juga ilmu hadis ya, dalam usul fikih ada pembahasan tentang misalnya adalah makanatus sunnati fil Quran, kedudukan sunnah dalam Al-Qur'an sebagai bayan, sebagai taukid ya, sebagai tafsil. Nah, itu kaitannya hadis dengan Al-Qur'an yang dikaji dalam usul fikih. Ya, tetapi secara khusus dia ini sebenarnya lebih dekat dengan ilmu fikih. Wa huwa binisbati ila ilmil fiqhi ka usulin nahwi lin nahwi. Tapi usul fikih itu kalau dikaitkan dengan ilmu fikih maka dia seperti usulun nahwi ya, seperti kaidah-kaidah nahwu terkait dengan ilmu nahwu, atau wa ulumil hadis lil hadis, atau seperti ilmu hadis terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'at tabayun bainahuma, meskipun tentu ada perbedaan antara dua hal tersebut, yaitu fikih dan usul fikih ada ruangnya masing-masing gitu ya. Tapi usul fikih hakikatnya bisa digambarkan sebagai dasar dari fikih, seperti ilmu hadis kepada hadis, seperti usulun nahwi kepada nahwu ya, atau seperti ulumul Quran kepada Al-Quran. Baik, fa usulul fiqhi madaruhu haula turuq istinbatil ahkamil fiqhiyah. Ya, karena usul fikih itu kajiannya adalah istinbat, metode dalam menyimpulkan hukum. Ammal fiqh fa madaruhu 'alal ahkamil fiqhiyah nafsiha. Adapun kalau untuk ilmu fikih, maka yang menjadi objeknya adalah hukum itu sendiri. Jadi kalau usul fikih ada metode menyimpulkan hukum, sedangkan kalau fikih ya hukum itu sendiri. Nah, jadi ini hubungan yang erat antara dua ilmu, tetapi juz'iyat dalam ilmu usul fikih akan kita temukan beberapa masailnya terkait dengan ilmu-ilmu yang lain ya, ulumul Quran, ulumul hadis, ulumul lughah dan seterusnya. Baik, ini nisbatu ilmi usul fikih. Tsumma mal fadl ya, ai fadlu ta'alluq atau fadlu hadzal ilm ya, fadlu hadzal ilm fi asy-syariah al-islamiyah ya. Maka kata para ulama, al-aslul ladzi tubna alaihi furu'ul fiqh, ya, bahwa usul fikih itu hakikatnya adalah sebagai asal, sebagai fondasi dibangunnya hukum-hukum fikih ya. Wa yahsunu bihil fahmus sahih al-mundhabi' li muradillahi azza wa jalla minal mukallafin, dan dia merupakan suatu kaidah agar bisa ya memahami secara benar apa yang Allah inginkan dari risalah yang disampaikan oleh para rasul yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Maka keutamaan ilmu usul fikih ini artinya adalah dia menjaga ya, dia menjadi barometer, dia menjadi standarisasi untuk bisa dikatakan pemaknaan dan pemahaman serta penafsiran dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama yang menjelaskan hukum-hukum Allah itu ya akhwat, ya para para warasatul anbiya, ahli waris para nabi yang menjelaskan hukum-hukum Allah, yang mewarisi risalah para nabi itu disebutkan oleh para ulama dengan beberapa istilah yang artinya intinya adalah sebagai wakil dan sebagai jubir lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu punya kitab usul fikih, judulnya I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin. Jadi beliau dalam bukunya ini ya, sebagaimana dalam judulnya juga menyebut bahwa ulama itu adalah al-muwaqqi' an Rabbil Alamin, sebagai penanda tangan. Muwaqqi' itu penanda tangan ya, sebagai penyetempel kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Imam Syihabuddin Al-Qarafi misalnya mengatakan bahwa ulama itu yang menjelaskan hukum Allah sesuai dengan kaidah-kaidahnya sebagai at-turjumanu an muradillah, sebagai penerjemah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mereka inilah yang menguasai ilmu alat, di antaranya usul fikih, untuk menyampaikan hukum Allah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, maka ilmu usul fikih menjadi penting untuk dipelajari dan bahkan menjadi wajib untuk diketahui oleh para ulama. Baik.
Kemudian wadi, ya, man wadi hadzal ilm. Siapa yang menyusun pertama kali, yang mensistematisasikan pertama kali, yang mentertibkan objek-objeknya pertama kali terkait dengan usul fikih ini. Nah, rata-rata kebanyakan para ulama, meskipun ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini, tetapi kebanyakan para ulama usuliyun itu menyimpulkan bahwa awwalu man sannafa fihi ka ilmin mustaqillin. Yang pertama kali menyusunnya menjadi suatu ilmu yang mandiri, ya walaupun sudah ada benih-benihnya di masa Rasul, di masa sahabat, tapi yang menyusun pertama kali sebagai suatu ilmu yang mandiri, fajama'a mabahitsahu wa haqqaqa qawaidah. Yang pertama kali kemudian mengumpulkan berbagai macam pembahasannya dan mentahqiq kaidah-kaidahnya, menetapkan, menyimpulkan kaidah-kaidahnya, huwal Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi wadi ilmu usul fikih, ya, atau penyusun pertama kali ilmu usul fikih itu adalah Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 204, ya. Fi kitabihi Ar-Risalah, yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti beliau termasuk ulama salafus salih, ya, dari 3 generasi salaf, dan ilmu ini mulai disusun kurang lebih pada akhir abad kedua Hijriah atau awal abad ketiga Hijriah, ketika Imam Syafi'i menulis kitab yaitu Ar-Risalah. Nah, jadi kitab usul fikih pertama itu adalah kitab Ar-Risalah, ya, alladzi katabahu Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, thumma masmu hadzal ilm, ya. Fal ism li hadzal ilm, ya, kama arafna wa huwa ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu usul fikih ini nama yang populer, walaupun ada juga yang menyebut dengan beberapa istilah, ya, disebut juga dengan usul istinbat, ya, bisa juga disebut begitu, atau qawaid usuliyah, bisa juga disebut seperti itu. Tapi intinya ilmunya adalah usul fikih, kaidah-kaidah yang dibangun namanya qawaid usuliyah. Nah, di sini ya akhwat, saya perlu sampaikan juga, kaidah usuliyah itu ada 2 jenis, ya. Jadi kaidah usuliyah itu ada 2 jenis. Ini jangan sampai kita keliru dalam membaca beberapa referensi kitab ketika disebut dengan kaidah usul. Ya, karena kaidah usul itu ada 2. Pertama adalah qawaid usuluddin. Dan yang kedua qawaid usulul fiqh. Kaidah-kaidah seputar usuluddin. Ini maka pembahasannya ilmu akidah. Dan yang kedua qawaid usulul fiqh. Ini pembahasannya usul fikih. Ya, itu dua kaidah yang berbeda. Karena dua-duanya disebut dengan usul, ya. Kalau usuluddin dalam ilmu akidah, kalau usul fikih dalam ilmu fikih. Makanya ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ya, seorang ulama mazhab Syafi'i, itu menulis satu buku judulnya Lubbul Aslaini, ya, Lubbul Aslaini, atau intisari dari 2 usul, ya, usul akidah atau usuluddin dan usul fikih. Nah, maka kaidah yang lahir dari 2 jenis ilmu berbeda ini juga disebut dengan qawaid usuliyah. Tapi kaidah usuliyah diperinci ini apakah usul akidah atau usul fikih. Baik. Nah, sedangkan kalau kaidah yang lahir dalam ilmu fikih, dan ini juga masyhur, ya, sering kita dengar, namanya adalah qawaid fiqhiyah. Nah, kali ini beda lagi nanti. Baik, tsumma al-istimdad. Ma istimdadu hadzal ilm. Syekh Abdul Karim An-Namlah menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhadzab bahwa istimdad atau sumber pengambilan dan penyusunan madah dari ilmu usul fikih ini adalah 3. Ada 3 hal. Pertama adalah usuluddin wa huwa ilmul kalam, yaitu ilmu kalam menjadi fondasi atau menjadi referensi utama dari ilmu usul fikih. Ya, sebabnya adalah litawaqqufil adillati syar'iyyah ala ma'rifati al-bari azza wa jalla. Karena pengetahuan kita terhadap dalil syariat juga terkait dengan masalah pembuat hukum yang memang berhak untuk membuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang Allah tentunya adalah menjadi objek yang paling utama dari ilmu akidah. Maka masuklah nanti dalam pembahasan usul fikih. Nah, di antaranya misalnya mas'alatul hakim, ya, tentang siapa yang berhak membuat hukum, at-tahsin wa taqbi al-aqlayain, terkait dengan fungsi akal sebelum turunnya syariat, at-taqlid bima la yutaq, bahwa tidak mungkin dibebankan suatu aturan syariat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ini kan terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa taqliful ma'dum dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah ilmu lughah al-arabiyyah, ya, ilmu bahasa Arab. Ini referensi dari ilmu usul fikih yang kedua. Karena sumber utamanya yaitu kitabullah sunnata rasulihi qad nazala bil lughatil arab. Turun dia dengan bahasa Arab. Maka seorang usuli juga harus mengetahui ilmu bahasa Arab ini, ya, maka menjadi salah satu syarat seorang mujtahid. Nah, maka bisa dikatakan juga bahwa kaidah usul fikih dibangun kaidah-kaidahnya berdasarkan
bagaimana orang Arab berbicara, bagaimana orang Arab memahami teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kaidah al-amrul mutlaq lil wujub, perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Nah, itu diambil dari pemahaman terkait dengan orang Arab ketika memberikan perintah menggunakan kata if'al, misalnya menggunakan wazan if'al. Nah, itu akhirnya masuklah dalam kajian usul fikih yang disebut dengan al-awamir, ya, dan seterusnya. Kemudian al-ahkamus syar'iyyah, fikih, produk fikih itu juga menjadi sumber dari kajian usul fikih. Tapi bukan berarti kemudian fikih itu kan hasil dari usul fikih, kok bisa menjadi sumber usul fikih? Ya, bukan maksudnya adalah terjadinya bolak-balik antara usul fikih dan fikih, tidak. Tapi maksudnya adalah fikih itu menjadi sumber usul fikih untuk kita melakukan tasawur. Untuk seorang mujtahid bisa memahami masalah yang sedang dihadapi. Maka dia juga harus terbiasa dengan berbagai macam produk fikih yang sudah ada. Artinya bagaimana dia bisa menjawab persoalan baru, harus juga punya interaksi yang intens terhadap berbagai macam produk fikih yang sudah ada. Karena nanti bisa dikiaskan, nanti bisa dilihat kemiripannya, lalu bisa diambil dasar-dasar argumentasinya dan seterusnya. Jadi ilmu fikih itu menjadi sumber dari ilmu usul fikih. Jadi ada 3 sumber ilmu usul fikih, yaitu usuluddin, ilmu lughah al-arabiyyah, dan al-ahkamus syar'iyyah atau al-fiqh. Baik, tsumma hukmus syari'. Apa hukum mempelajari ilmu usul fikih ini? Ta'allum usulul fiqh fardu 'ainin binisbati liman yuridu bi ta'allumi hadhihi syari'ah al-wusul ila darajatil ijtihad. Belajar ilmu usul fikih itu ada 2 hukum. Pertama, bisa hukumnya fardu ain, ya wajib secara individu, khusus bagi mereka yang ingin menjadi atau dalam proses menjadi seorang mujtahid. Ya, karena mustahil seseorang bisa berfatwa kecuali kalau dia salah satunya menguasai ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu yang lain tentunya. Maka kalau memang misalnya ingin berproses ya atau nantinya akan disiapkan menjadi mufti atau mujtahid, maka dia wajib belajar ilmu usul fikih. Wa dzalika liyaqdira biwasitati ta'allumi hadzal ilm ala istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha. Karena dengan ilmu inilah dia bisa mendapatkan hukum syariat dari dalil yang ada. Tetapi fardu kifayatin li talibil ilmi bi surati ammah. Namun mempelajarinya adalah fardu kifayah secara umum kepada kepada umat. Artinya ya tidak wajib kepada setiap masyarakat, setiap muslim untuk tahu belajar ilmu usul fikih gitu ya. Tetapi paling tidak ada sebagian yang sudah mempelajarinya untuk menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Maka hukumnya fardu ain bagi individu yang memang difokuskan menjadi mufti, dan fardu kifayah secara umum kepada umat. Dan yang terakhir, apa masailnya? Nah, kalau masailnya mungkin tidak perlu saya ulangi secara detail ya, karena ini sudah kita bahas dalam definisi dan maudhu. Intinya masailnya ada 4, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Madlul, yaitu konsep tentang hukum syariat. Ad-Dalilul Ijmali, yaitu terkait dengan dalil-dalil syariat, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istisad, Istislah, Sadud Zari'ah, Al-Urfu, dan seterusnya. Kemudian dalalah, ya, metode dalam menyimpulkan hukum syariat, kadalalatul amri alal wujub, wa dalalatul nahyi alal tahrim, ya, petunjuk hukum dari amr itu adalah wajib, petunjuk hukum dari pelarangan itu adalah haram. Nah, ini objek yang kedua. Dan yang ketiga dalam mustadil atau kualifikasi kriteria bagi yang boleh melakukan proses penggalian hukum dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat dan dalil-dalilnya, atau yang disebut dengan mujtahid. Dan biasanya akan dibahas juga selain mujtahid, yaitu posisi mereka yang tidak punya hak untuk boleh menetapkan hukum, yaitu disebut dengan muqallid. Dan perbuatannya disebut dengan ijtihad, sedangkan muqallid disebut dengan taqlid. Nah, inilah jadi pembahasan usul fikih ada 4. Ya. Bisa kalian hafalkan dengan mudah. Al-madlul, wad-dalil, wad-dalalah, wal-mustadil. Atau bisa disebut juga dengan istilah kalau dalam kitab Al-Mustasfa, at-tamrah, wa al-musmir, wa turukul istithmar, wal-mustasmir. Nah, ini istilah-istilah untuk menyebut 4 pembahasan dalam ilmu usul fikih. Baik. Hadhihi hiya al-mabadi al-ashrah li ilmi usul al-fiqh ya qad alimna, wa insyaallah fi al-liqa'at al-qadimah sanata'aruf kadzalika ala kutub usul fiqh al-muhaqqaqah insyaallah ya. Tapi sebelum itu, ini sebagai tambahan untuk kalian hafalkan ya, beberapa referensi dari ilmu usul fikih lintas mazhab, dari mazhab Hanafi sampai mazhab Hambali. Nah, ini kalau untuk mazhab Hanafi dari abad ke-5 Hijriah sampai ke-13 Hijriah, nanti bisa kalian hafalkan. Taqwimul Adillah Ad-Dabbusi, kemudian Usul As-Sarakhsi, dan seterusnya. Lalu Al-Musannafat fi ilmi usul fiqh indal madhabil Maliki, mazhab Maliki,
Di misalnya Muqaddimatul Ushul Fiqh Ibnu Qassar ya, kemudian karya Imam Al-Baqillani At-Taqrib wal Irsyad, dan seterusnya. Mazhab Syafi'i yang menulis kitab usul fikih Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i ya, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Faqih Al-Mutafaqih, Abu Isa Asy-Syirazi, Al-Luma. Yang terkenal adalah yang sekarang sering dikaji kitab Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini ya, Al-Waraqat, dan juga syarah-syarahnya, Syarah Al-Mahalli ya, kemudian kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali dan seterusnya ya, dalam setiap abad. Kemudian dalam mazhab Hambali misalnya ada Risalah fi Usul Fiqh karangan Abu Al-Hasan Al-Ukbari, kemudian Al-Udda Abu Ya'la Al-Farra ya, At-Tamhid Abu Khattab Al-Qalwazani dan seterusnya. Nah, ini nanti insyaallah akan kalian hafal. Tad ya talibat naktafiunah kita ajukan di sini untuk pengenalan atas 10 mabadi dari ilmu usul fikih. Tad qabla an naktatim hal lakunna soal atau naktafi ya talibat. Tafadhol, ada yang mau bertanya atau kita cukupkan? Maaf ya, nanti silakan kalian murojaah saja ya di YouTube untuk ilmu ini, dan mungkin kita cukupkan ya karena ini waktunya juga sudah habis. Baik, kita naktatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Ustaz.